Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Amadea Panjaitan dengan NIM 215 060 300 111 dari Fakultas Teknik Elektro dengan kelas 6 FF. Hari ini saya akan membahas studi kasus mengenai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya, masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum, yang sering terjadi dikarenakan dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada saat ini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu kasus salah tangkap. Kesalahan dalam penegakan hukum terjadi di Jakarta Selatan yang menimpa dua pengamen Cipulir, yaitu Andro Suprianto alias Ucok dan Nurdin Prianto alias Benges. Keduanya ditangkap dan ditahan atas tuduhan melakukan pembunuhan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Terdakwa 1 Andro Suprianto alias Andro dan terdakwa 2 Nurdin Prianto alias Benges pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban Diki Maulana di Cipulir, Jakarta Selatan. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 tahun. Setelah dilakukan banding, ada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan para terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi atas kejadian salah tangkap. Diadakan juga pra-peradilan untuk menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah oleh terdakwa. Namun yang dilakukan hakim hanya yang dikabulkan hakim hanya 72 juta rupiah, dengan masing-masing mendapat 36 juta rupiah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHP JO PP 27 tahun 1983. Pelaksanaan KUHP JO PP 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, yaitu dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, masyarakat dan korban salah tangkap yang kurang mengerti haknya, masyarakat dan korban salah tangkap yang hanya puas dengan diberikan putusan bebas, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, merupakan faktor penghambat dalam
melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap. Dengan kasus ini, pemerintah diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian, karena tata cara yang sebelumnya terkesan berbelit-belit sehingga terkesan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian. Aparat penegak hukum juga diharapkan lebih profesional dalam melakukan prosedur penangkapan dan penahanan. Masyarakat atau korban salah tangkap diharapkan juga lebih tegas guna mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan bagi korban salah tangkap. Sekian dari saya, Gian Amadea Panjaitan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.